Oh maaf bang. Audiensi dengan para demonstran. Ya, kami dari masa aksi kemudian tidak ada sama sekali berjanjian atau kemudian menjadwalkan pertemuan dengan anggota DPR RI pun kami dari kawan-kawan masa aksi Unpad setelah menerima undangan beberapa kali dari Dikti, dari Pemprov, kemudian dari Kabupaten Sumedang, tidak pernah sama sekali menghadiri audiensi karena akhirnya kami melihat bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi seperti itu. Lihat kamera mas. Hari ini kan tenggat terakhir ya. 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 Apa saja yang sudah menjadi fokus utama dari Pemprov sendiri hari ini? Ya, sebenarnya ini bukan cuma dari Pemprov 4, tapi ini juga akhirnya tergabung dalam beberapa kolektif-kolektif yang merepresentasikan masing-masing dari elemen-elemen yang ada di masyarakat sipil, mulai dari kawan-kawan LSM, kemudian kawan-kawan influencer, kawan-kawan mahasiswa, yang akhirnya sebetulnya sama-sama sepakat bahwa ketika tuntutan 17+8 ini yang jatuh tempo pada hari ini tidak terpenuhi, maka yang kita akan lakukan paling pertama adalah eskalasi tuntutan, bukan eskalasi aksi. Eskalasi tuntutan ini menjadi satu bukti nyata bahwa ketika 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR RI dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Makanya kami serius datang ke sini dan kemudian ketika akhirnya kami sewaktu-waktu memutuskan untuk cabut setelah jam yang kami putuskan untuk tarik mundur dari masa aksi, maka sudah kami pahami atau kami sepakati bahwa artinya mereka tidak memenuhi ini dan kita akan eskalasikan tuntutannya seperti itu. Jam berapa? Sejauh ini kami sepakat untuk mendirikan ini aksi damai yang akan kami cukupkan di pukul 16.30. Mas, datang ke sini berapa banyak masa yang dibawa? Iya. Ya, Unpad sendiri berangkat 8 bus, 410 mahasiswa dan sampai saat ini kawan-kawan Unpad yang lain masih banyak yang menyusul ke sini. Pun beberapa kawan-kawan dari elemen yang lain juga banyak yang masih menyusul ke sini. Mas, nama dan jabatan untuk aksinya apa? Namanya Mas dan jabatannya untuk aksinya apa? Iya. Sebagai apa? Nama saya Vincent. Saya hadir di sini sebagai ketua BEM Unpad yang memang ketika akhirnya saya datang ke sini dalam satu seruan 17+8 atau aliansi 17+8, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Karena sebagaimana yang saya pahami, kolektif 17+8 dengan elemen-elemen lainnya ketika berkumpul, pendekatan ini kolektif kolegial atau egaliter. Gak kemudian akhirnya ada yang jadi komando, gak ada yang kemudian akhirnya jadi kepala di sini. Seperti itu. Mas, tadi ada tanggapan soal influencer seperti Bapak Santoso yang ikut memberikan makanan dan minuman pada para pendemo, tanggapannya gimana? Ya, akhirnya kami melihat bahwa dengan adanya tajuk bagaimana kita menjadikan aksi hari ini sebagai aksi piknik nasional rakyat, kami memahami bahwa yang begini-begini akan jauh lebih mengundang dan lebih bisa beresonansi kuat kepada seluruh masyarakat sipil. Karena kami memaknai bahwa ternyata pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan 17+8 itu melakukan pendekatan yang sangat kreatif dengan warna yang cheerful dan colorful dan juga gaya-gaya yang sangat-sangat kekinian. Makanya akhirnya kawan-kawan kami yang akhirnya bisa dibilang cukup awam, para dosen-dosen dan guru besar kami itu banyak memberikan afirmasi. Makanya ketika kemudian tadi ada beberapa influencer yang memutuskan untuk datang, kami nggak akan heran dan kaget karena hal-hal seperti ini yang kemudian jadi satu bentuk ekspresi kita di saat sudah banyak banget kabar-kabar kelam yang kami terima sejak aksi tanggal 25, 28 hingga hari ini yang betul-betul penuh dengan represivitas dan juga kriminalisasi masa aksi seperti itu. Betul, kurang lebih akan seperti itu, tapi ini nggak cuma bicara aksi, tapi bagaimana kita memaksimalkan narasi di media juga pastinya. Berbeda dengan aksi biasanya ada mobil komando, tapi ini terlihat bahwa teman-teman duduk bersila ini sebuah konsep baru yang dikeluarkan atau bagaimana sih? Sebenarnya ini datang dari kemarin ketika kami melaksanakan Universitas Pajajaran melaksanakan maklumat Makalangan, di mana selain daripada tuntutan 17+8, kami memaknai bahwa isu HAM itu jadi satu hal yang sangat-sangat serius menimpa kawan-kawan masa aksi dari Universitas Pajajaran. Kami merasa kawan-kawan kami ketika tadi misalkan disampaikan ketika orasi, itu banyak yang ngerasa kawasan kami tinggal, kawasan kami berpendidikan itu udah nggak aman. Seperti contoh kawan-kawan kami dari Bandung, kawan-kawan solidaritas kami dari Unisba dan Unpas itu dibredel. Kampusnya kemudian dimasukin sampai sekretariat UKM-nya, itu benar-benar dihabisin masuk aparat ke dalam sana. Kami melihat kalau kemudian kampus kos-kosan itu udah nggak bisa jadi ruang aman, kenapa nggak kita jadikan lapak di depan DPR ini sebagai ruang aman, kita piknik sama-sama, kita buktikan bahwa kita tetap bisa menyuarakan ini, kita tetap bisa berekspresi tanpa akhirnya harus dihantui dengan teror yang terus menghantui kita selama ini, seperti itu. Bentuk terornya apa sih, Mas? Bertanya, ada
membawa buku hoki, Iya. bercerita Iya. untuk dipamerkan sambil Iya. diri-diri. Kenapa? Konsepnya apa Sebetulnya yang disampaikan? ini adalah inisiatif kolektif dari kawan-kawan mahasiswa Unpad. Kawan-kawan mahasiswa Unpad akhirnya ketika berkumpul selama kurang lebih tahun 2025 berjalan, itu terbiasa untuk melakukan satu lapak baca yang diinisiasi oleh kawan-kawan kolektif, bukan dari BEM, bukan dari organisasi, tapi ini inisiatif kolektif yang kemudian di lapak baca. Makanya ketika tahu kita piknik bareng-bareng di sini, ada piknik nasional rakyat, ya kenapa nggak lapak bacanya dibawa ke sini sekalian? Sebenarnya sesederhana itu kurang lebih. Mas, Piknik, demo sambil bawa buku untuk baca gitu. Ya, dan sebenarnya nggak berhenti di sana, karena akhirnya ada banyak teatrikal yang akan disampaikan. Sebagai contoh tadi, ada satu bentuk puisi yang dibacakan oleh kawan-kawan kami, yang akhirnya itu juga menyerukan bagaimana amarah, luka dan kesedihan yang terjadi terhadap kawan-kawan kita selama beberapa waktu kebelakang menjadi korban masa-masa aksi seperti tanggal 25, 28 dan beberapa waktu sampai hari ini. Mas, selain tuntutan 17/8, Iya. seperti yang Mas sampaikan tadi, ada pemberedelan di berbagai pusat kembali. Ini juga Iya. menjadi tuntutan untuk membebaskan teman-teman ditangkap atau bagaimana? Ya, akhirnya kami menyadari bahwa sekarang dengan deadline tanggal 5 ini, kami sepakat untuk menjadikan tuntutan 17/8 ini sebagai satu fokus pemulai atau pemantik. Tapi di luar daripada itu, kami dari Universitas Pajajaran tersendiri juga sudah punya seruan yang disampaikan ketika maklumat belakangan kemarin. Dan akhirnya banyak yang bicara soal isu HAM, banyak yang bicara soal tadi kriminalisasi masa aksi. Ya akhirnya itu juga jadi tuntutan. Ya akhirnya akan kami lihat bagaimana poin-poin dari 17 ini atau 17/8 ini akan membuahkan hasil apa tidak. Dan tadi catatannya kita akan siap untuk melakukan eskalasi turutan seperti itu. Mas, mungkin penegasan ini berarti termasuk dalam aksi bertajuk Selamatkan Indonesia. Part dari yang kemarin ini berarti ya, Riset lanjutannya. Indonesia. Riset Riset Indonesia. Indonesia. Oke. Terima kasih. Tidak kemudian sebagai mahasiswa, tidak kemudian mengotak-ngotakan sebagai bagian dari teman-teman yang ada di Sivitas kampus, tapi kita turun sama-sama dengan menjadi seorang rakyat sipil. Sepakat kawan-kawan semua? Copot dong alamatnya kalau kayak gitu. Hari ini kita kemudian memberikan contoh kepada kawan-kawan di luar sana bahwa aksi atau seruan atau amarah tidak kemudian harus disuarakan dengan pendekatan yang mencekam atau pendekatan yang terus terang. Hari ini kita melihat bagaimana penggunaan warna pink dan hijau bisa sebegitu menghegemoni narasi dan bisa sebegitu memperkuat kepercayaan dari masyarakat sipil, teman-teman yang awam, teman-teman yang awalnya nggak paham sama substansi, tapi kemudian akhirnya bisa mencoba paham dan turut menuntut. Oleh karenanya, hari ini kita sama-sama piknik bareng-bareng untuk kita sama-sama menagih deadline atau tenggat waktu dari 17 tuntutan plus 8. Sepakat kawan-kawan semua? Sepakat?